Bab 3510. Mau mendapatkan batu roh tidak? Saat pelelangan berakhir, keduanya berjalan keluar dari belakang aula utama. Hari sudah gelap. Teman seiman Qin, kamu tidak kembali membuat pupet lagi. Melihat Erik Qin berjalan ke arah lain, Tracer buru-buru memanggil. Batu mutiara untuk memurnikan pupet tidak banyak yang tersisa. Kenapa begitu buru-buru membuatnya? Dan kamu lupa kita harus pergi ke Bloody Green. Erik Qin berkata. Meskipun pupet cukup menguntungkan, bahan yang dibutuhkan adalah semua jenis batu mutiara yang dibawa oleh dua orang dari daratan dunia dewa, dan sekarang di tangan dia dan Tracer ada beberapa, tapi tidak bisa dibuat setiap hari. Dibandingkan dengan sebelumnya, tentu saja, lebih penting untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di bawah Bloody Green. Oh iya, bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Tracer Taois menepuk dahinya dengan menyesal, memutar bola matanya, berbalik dan mengikuti Erik Qin. Buat apa kamu pergi? Aku ingin melihat gaya teman seiman Qin. Tracer Taois berkata dengan senyum kering. Erik Qin melirik Tracer dan mendengus. Dengan kelihayan pria ini, takutnya mengkhawatirkan dirinya mendapatkan keuntungan, jadi ingin ikut dan mengawasi. Namun, Spirit Transformation Divine Water disediakan oleh Tracer, dan Erik Qin bahkan tidak berpikir untuk menyingkirkan Tracer, jadi dia tidak menusuknya. Tracer, nanti aku akan menggunakan Spirit Transformation Divine Water untuk merusak formasi. Divine Watermu tidak bermasalah, kan? Ini tidak seperti harta karunmu, kan, yang semuanya adalah produk rusak. Bergerak menuju Bloody Green, Erik Qin membuka mulutnya untuk mengkonfirmasi. Hanya ada 2 tetes Spirit Transformation Divine Water dalam botol porselen kecil ini. Tapi saat itu tiba, di depan ribuan kultivator dan para master di Istana Bayangan, jika ada yang salah, maka akan menjadi masalah besar. Seharusnya tidak masalah, Tracer Taois berkata. Seharusnya. Erik Qin mengerutkan kening. Bukan, pasti tidak bermasalah. Tracer buru-buru mengubah kalimatnya dan menepuk dadanya untuk meyakinkan. Pada saat yang sama, dalam hatinya berpikir, kemungkinan tidak bermasalah. Meskipun melakukan kontak dengan beberapa barang lain saat memperoleh item ini di saat itu, harta karun seperti Spirit Transformation Divine Water tidak boleh terkontaminasi. Lagi pula, setelah sekian lama, komponen lain pasti sudah mencair. Oh iya, Erik Qin, apa yang akan kamu lakukan saat kamu sampai tiba di panggung pertandingan? Jika kamu menuangkan benda ini langsung pada formasi, aku takut akan menarik perhatian. Tracer Taois mengubah topik pembicaraan. Meskipun Spirit Transformation Divine Water dilemparkan tanpa penglihatan, jika Erik Qin menjatuhkannya ke tanah di depan semua orang, pasti tidak akan berhasil. Aku sudah memikirkan ini. Aku akan membuat beberapa penglihatan pada waktu itu untuk menarik perhatian orang lain. Aku akan mengintegrasikan hal ini ke dalam formasi di atas tanah, dan tidak ada yang akan melihat keistimewaannya. Erik Qin berkata. Ini memang solusi. Mengetahui Erik Qin sudah membuat rencana, Tracer Taois mengangguk. Keduanya datang ke pintu masuk istana bawah tanah lagi, dan setelah membayar dengan batu roh, mereka memasuki Bloody Green. Sesampainya di sini, Erik Qin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengeluarkan slip giok. Istana Tuan Qin belum meninggalkan kota bayangan, kan? Erik Qin langsung mengirim transmisi suara ke Sierra Qin. Sierra Qin terus menangis malang. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Belum, energi Reiki air sudah kamu bawa pergi, harapanku kosong, batu roh yang aku kumpulkan juga tidak digunakan.
Sierra Qin berkata terus terang. Jadi aku berencana untuk pergi ke Fangxi besok untuk mendapatkan beberapa barang yang bisa digunakan saat rapat terbesar. Misalnya, aku mendengar di Fangxi, ada kultivator yang menjual pupet fase penilaian berkualitas bagus. Aku berencana untuk membeli beberapa untuk digunakan. Pupet. Jangan beli, itu sampah. Wajah Eric Qin menjadi gelap. Tidak disangka, ternyata Sierra Qin ini mengincar pupet yang disempurnakan oleh dia dan Tracer. Bagaimana kamu tahu, kamu pernah membelinya? Sierra Qin bertanya dengan bingung. Bukan. Lagi pula, harganya tinggi dan kualitasnya buruk. Batu rohmu harus membeli sesuatu yang lain yang lebih bagus, Eric Qin berkata dengan tegas. Baiklah. Melihat nada serius Eric Qin, Sierra Qin menggelengkan kepalanya. Dan juga, apakah kamu ingin mendapatkan lebih banyak batu roh malam ini? Tentu saja. Suezu terlalu miskin. Aku memikirkan cara menghasilkan uang setiap saat. Bagus, sekarang datanglah ke Bloody Green, bertaruh sesuai yang aku katakan nanti, aku yakin kamu akan mendapatkan untung. Benarkah? Jangan membodohi aku. Aku dengar ada banyak pintu di Bloody Green. Beberapa orang bernasib buruk harus kehilangan puluhan ribu batu roh dalam satu malam. Aku mendapatkan beberapa batu roh ini tidak mudah. Sierra Qin ragu-ragu. Di atas panggung pertandingan, apapun bisa terjadi. Meskipun dia adalah seorang kultivator dua kegagalan, tapi dia mungkin tidak memiliki kekuatan penglihatan untuk menilai hasil dari setiap kultivator. Ditambah lagi Suezu begitu miskin, jika dia kalah pasti akan merasa sedih untuk waktu yang lama. Jadi Sierra Qin belum pernah pergi ke Bloody Green. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku, apakah aku pernah membohongimu? Eric Qin bertanya. Aku percaya padamu, aku akan pergi. Melihat Eric Qin mengatakan dengan begitu yakin, Sierra Qin juga menggertakkan giginya. Eric Qin selalu bisa diandalkan dalam melakukan apapun. Meskipun Bloody Green itu sendiri agak berisiko, Eric Qin bicara seperti itu, harusnya memiliki keyakinan. Setelah transmisi suara berakhir, Eric Qin pun berpisah dari Tracer. Tracer Taoist tidak berpartisipasi dalam pertarungan dan pergi ke area penonton, sementara Eric Qin bergerak maju di sepanjang koridor. Tak lama kemudian, pengurus Liu yang pernah melayaninya datang sambil tersenyum. Teman seiman Qin, silakan. Itu adalah aula yang sama seperti sebelumnya. Kali ini ada lebih dari 20 orang yang menunggu di dalamnya. Eric Qin melirik sekilas, kebanyakan dari mereka relatif tidak dikenal, tetapi wanita yang tampak dingin dan Lady Long yang tinggi itu masih ada di sana. Kakak Dewa Pedang, terima kasih atas saranmu kemarin. Melihat Eric Qin, mata Lady Long berkilat rumit, dia dengan cepat bangkit dan menangkupkan tangannya. Kemarin menyerah. Mengangkat alisnya, memikirkan apa yang dia katakan kepada Lady Long kemarin, Eric Qin duduk dan berkata, Lady Long sedikit canggung, menatap wanita dingin itu dengan ketakutan yang tersisa. Tadi malam, setelah ragu-ragu, dia akhirnya menyerah begitu memasuki panggung pertandingan. Dan perilaku pengecut ini tentu saja menimbulkan ejekan dan cemoohan dari banyak penonton. Bahkan Istana Bayangan tidak puas dengan hal semacam ini. Karena menurut aturan, jika kultivator belum bertarung, dan langsung menyerah, taruhan penonton sebelumnya dibatalkan semua. Ini sama dengan Lady Long menghabiskan waktu Istana Bayangan. Saat dia ditendang dari panggung, Lady Long tampak sedikit gelisah. Saat kembali ke aula, dia juga diejek oleh beberapa kultivator yang dia kenal. Bahkan pada saat ini, dia memiliki beberapa keraguan,
apakah Eric Kin sengaja mempermalukan dirinya. Sampai waktu berikutnya, karena pertarungan gagal, Istana Bayangan mengatur lawan lain agar wanita itu naik ke atas panggung. Saat melihat pertarungan dimulai, saat wanita itu menghunus pedangnya, ada 1000 sinar cahaya, dan cahaya pedang yang tajam menebas lawan menjadi daging cincang, dan jiwa dewa semuanya hancur. Tidak hanya Bloody Green menjadi sunyi, tetapi bahkan para kultivator di aula menatap lurus, dan punggung mereka kedinginan. Pembunuhan instan, tanpa diduga wanita yang tampak biasa ini, begitu pedang keluar dari sarungnya, langsung membunuh pihak lawan. Semua orang tidak percaya bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh wanita ini begitu tajam. Di sisi lain, Reddy Long sangat ketakutan, kedua lututnya lemas, dan jatuh ke tanah, hampir saja buang air kecil. Kultivator yang muncul bersama dengannya, meskipun sedikit lebih lemah, tapi tidak terlalu jauh di belakang. Bersambung.